Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang talak. Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Sedangkan secara definisi ada perbedaan pengertian dari 4 imam mazhab. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Dan adapun menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Selain dari imam mazhab, pengertian talak juga dijelaskan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak terdiri dari berbagai jenis, yakni berdasarkan ucapannya dan dilihat dari pelakunya. Talak dari ucapannya dibedakan menjadi dua, yaitu talak syarih dan talak kinayah. Talak syarih atau talak langsung. Talak syarih adalah talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya dengan lafal atau ucapan yang jelas. Contohnya seperti kalimat "saya ceraikan kamu". Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat atau dalam kondisi bercanda, namun suami tetap dianggap telah menjatuhkan talak pada istrinya. Talak kinayah, talak tidak langsung. Maksudnya adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan kata-kata yang tidak langsung, tapi sebenarnya mengandung makna perceraian. Karena talak ini bisa jatuh jika disertai niat. Contohnya seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu". Jika kalimat tersebut bermakna sindiran dengan disertai niat untuk mencarikan istrinya, maka jatuhlah talak. Tapi jika tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Kemudian talak dilihat dari pelakunya terbagi dua, yaitu cara talak oleh suami yang terbagi atas 4 macam. Talak koji, yaitu talak 1 atau talak 2, yang mana talak ini suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 pada istrinya, tetapi suami masih bisa rujuk dengan istrinya asalkan sang istri masih dalam masa iddah. Lalu yang kedua adalah talak baim, yaitu di mana suami mengucapkan talak 3 pada istrinya. Dalam hal ini suami enggak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya. Sang suami bisa menikahi istrinya kembali dengan syarat sang istri sudah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam kondisi suci dari haid dan belum disetubuhi. Jika sang istri sedang dalam masa haid, maka harus menunggu sampai istrinya suci dalam masa suci tersebut. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam keadaan haid atau dalam kondisi suci, tapi sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri. Talak semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam dan pelakunya berdosa. Kemudian ada cara talak yang dilakukan oleh istri. Yang pertama ada pasak, yaitu pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami. Pasak dapat dilakukan jika suami telah melanggar kewajibannya dalam rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri selama 4 tahun tanpa kabar, atau suami melakukan kekerasan rumah tangga. Yang kedua ada hulu, yaitu proses perceraian atas permintaan dari istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada suaminya. Dengan begini, maka hilang hak suami untuk melakukan rujuk selama sang istri sedang dalam masa iddah. Terdapat perbedaan mengenai wataran talak. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, talak 3 hanya boleh dilakukan setelah dilakukan 2 kali talak, yaitu talak 1 dan talak 2, dan juga 2 kali rujuk. Jadi tidak bisa langsung menjatuhkan cerai talak 3 sekaligus, karena akan tetap dihitung talak 1. Sementara pendapat yang memperbolehkan adalah hadis riwayat Muslim nomor 147, yang mana diperbolehkan suami langsung menjatuhkan cerai talak 3 sekaligus. Namun perbuatan tersebut tidak dianjurkan karena dianggap tergesa-gesa dan melalui pertimbangan yang matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.